Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, selamat bertemu kembali di kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada pertemuan yang ketiga. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Pada pertemuan yang pertama dan kedua, kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang bertumbuh dan semakin berhikmat. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dewasa. Atau bagaimana kita menjadi pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Jadi, proses demi proses itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab seharusnya. Ketika kita mempelajari materi bertumbuh dan semakin berhikmat, kira-kira apa yang kita lakukan? Dan begitu pun materi tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Kira-kira dari materi ini apa yang saya harus lakukan? Artinya dalam diri kita sendiri sudah seharusnya mempunyai cara berpikir yang baiklah, begitu. Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai remaja-remaja Kristen yang hidup di tengah masyarakat? Nah, menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Seperti pada gambar ini, kita lihat ini sebuah gambar yang menunjukkan seseorang yang mau sukses. Nah, bagaimana dia bisa sampai pada titik kesuksesan? Artinya dia harus belajar menikmati proses, belajar bertanggung jawab. Itu secara sederhana. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan kewajiban menanggung dan memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Ini yang dimaksud dengan tanggung jawab. Setiap orang itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, termasuk kalian semua. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses jika kita tidak mau bertanggung jawab? Tidak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab tersebut. Tidak akan itu. Setiap orang yang ingin sukses berarti dia harus berani bertanggung jawab. Dia harus berani. Dia harus memiliki persiapan. Dia harus mempersiapkan dirinya untuk memikul segala sesuatu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi untuk
menjadi orang yang sukses itu tidak main-main. Begitupun ketika kita belajar saat ini. Ketika kita belajar pada tahap mungkin kita baru awal memasuki SMA begitu. Nah, kita tidak akan bisa sampai di titik, atau secara sederhananya kita tidak bisa naik kelas nantinya jika kita tidak belajar dengan tekun dari sekarang ini. Kita tidak bisa dikatakan peserta didik yang terbaik jika kita tidak menunjukkan ciri-ciri khas kita sebagai remaja-remaja Kristen yang bertanggung jawab, atau sikap kedewasaan kita sebagai remaja-remaja Kristen. Berikut, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan dan kesadaran akan kewajibannya. Nah, setiap orang yang mau bertanggung jawab itu artinya tidak perlu diperintah atau dengan kata kasarnya harus disuruh-suruh begitu. Harus diperintah baru melakukan sesuatu. Orang yang mau bertanggung jawab berarti dengan sendirinya dia mau melakukan sesuatu itu, tapi melakukan segala sesuatu yang dari hatinya, yang dengan sendirinya artinya melakukan suatu hal yang baik. Dan orang yang melakukan sesuatu pasti dia sudah memikirkan segala, sudah mempertimbangkan segala sesuatu, sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima segala persoalan, tantangan yang terjadi ketika mungkin dalam proses belajarnya, mungkin dalam proses melakukan kegiatan itu ada kendala. Itu harus memiliki kesiapan yang matang begitu, sehingga mampu untuk melakukan segala sesuatu itu berdasarkan tanggung jawab kita atau berdasarkan kemampuan kita. Jadi timbulnya tanggung jawab itu karena manusia hidup bermasyarakat dalam hidup dan hidup dalam lingkungan. Jadi setiap orang yang mau bertanggung jawab bukan karena memang dari suruhan orang lain, tapi itu memang karena adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Itu adalah sebuah berkat yang adalah sebuah hikmat yang dari Tuhan untuk menjadikan manusia itu hidup bertanggung jawab. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup dalam lingkungan sosial. Lalu bagaimana kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalamnya? Mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab, bukan pada saat ini saja kita mengenal yang namanya tanggung jawab. Atau bukan baru saja kita dengar kata tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah ada sebelum kita lahir. Tanggung jawab itu Tuhan Allah
telah memberikan kepada kita sejak manusia diciptakan. Jadi bukan hal yang baru bagi kita. Nah, untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, maka kita perlu belajar dari pedoman firman Tuhan. Yaitu pada kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Itu tentang kisah Adam dan Hawa. Di mana dalam kisah Adam dan Hawa ini, ketika Tuhan Allah telah mempercayakan kehidupan kepada mereka, lalu mereka melanggar perintah Allah, maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Tuhan Allah telah memenuhi segala kebutuhan mereka, tapi toh juga pada akhirnya mereka mengingkari janji mereka kepada Allah. Mereka mengingkari janji Allah yang sungguh mulia itu. Padahal apalagi yang Allah tidak berikan kepada mereka begitu. Tapi karena keegoisan dan cara berpikir mereka yang hanya mengandalkan pribadi mereka, hati mereka, maka apa yang terjadi? Mereka melanggar peraturan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu apa yang kita pelajari dari kisah Adam dan Hawa? Ketika Tuhan Allah menempatkan mereka di Taman Eden pada saat itu, Tuhan Allah telah memberi perintah kepada mereka untuk menjaga, melestarikan taman itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan Allah telah memberikan apa yang menjadi bagian mereka. Tapi karena keegoisan mereka untuk melebihi kuasanya Allah, lalu apa yang terjadi kepada mereka? Di sini pada tentang kisah Adam dan Hawa. Tentu tentang kisah Adam dan Hawa ini bukan lagi cerita yang lazim bagi kita atau yang baru saja kita dengar. Ini sudah menjadi cerita biasanya bagi kita dalam sekolah minggu juga, atau sering kita dijadikan cerita ini tentang Adam dan Hawa dijadikan sebuah dongeng untuk diceritakan kepada kita atau kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, apa yang kita temukan dari kisah ini? Ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, dan sebaliknya malah saling menyalahkan pihak lain dan mulai melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada orang lain. Ya, betul sekali. Kita melihat dari sikapnya Adam dan Hawa dan ular. Apa jawaban mereka terhadap Allah? Sama sekali mereka tidak menunjukkan pribadi yang bertanggung jawab. Si Adam menyalahkan Hawa, si Hawa menyalahkan ular. Terus siapa yang seharusnya mempertanggungjawabkan perintah yang Tuhan Allah telah berikan kepada mereka begitu? Ketika sudah ada kesalahan, tidak mau mengakui, malah protes lagi begitu, saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini, mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan Allah
kenapa kita perlu belajar dari kisah ini begitu? Karena pada mulanya tugas dan tanggung jawab itu sudah hadir sebelum kita ada. Sudah ada tanggung jawab atau tugas yang diberikan ketika manusia itu diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Jadi mari kita belajar menjadi pribadi yang dewasa. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, sudah pasti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena itulah yang menentukan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa lagi. Bagaimana kita berpikir secara kritis. Bagaimana kita memikirkan segala sesuatu sebelum kita melakukan. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan segala persoalan atau apa yang terjadi setelah kita melakukan baik. Yang berikut ciri-ciri manusia yang bertanggung jawab. Yang pertama itu melakukan apa yang sudah diucapkan. Ketika kita melakukan sesuatu atau kita merencanakan sesuatu, berarti apa yang kita ucapkan juga harus sesuai dengan tindakan kita begitu. Apa yang kita katakan juga harus seiring dengan apa juga yang kita lakukan. Terus mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Mampu menjelaskan apa yang dilakukannya sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Orang yang melakukan sesuatu atau sebagai remaja-remaja Kristen yang bertanggung jawab tentu memiliki tujuan. Ketika dia mau melakukan suatu hal, harus memiliki tujuan. Kalau tanpa tujuan, maka tidak bisa kita mencapai hasilnya itu dengan baik begitu. Nah, yang berikut tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Biasanya kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang ketika ada persoalan atau masalah yang terjadi, sering sekali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi ini yang sering terjadi. Tapi melalui materi ini, mari kita belajar menjadi pribadi yang dewasa dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena siapapun kita tidak terlepas dari masalah, tantangan, dan berbagai persoalan. Itu sudah pasti. Karena itu, kita harus menjadi pribadi yang dewasa secara matang betul-betul. Kita mau untuk dikuasai oleh firman Tuhan, kita mau belajar banyak hal, sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikut, tanggung jawab dan kedewasaan. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa, itu artinya bukan berarti kita menjadi pribadi yang dewasa
kita harus menjalani kehidupan kita, harus hidup dengan sendirinya, harus kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya pada usia muda, setiap orang bertanggung jawab untuk mau belajar. Karena apa? Mengapa kita harus belajar begitu? Karena inilah waktunya kita mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan kita di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga bahkan pikiran kita bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi inilah setiap proses itu kita dituntut untuk harus apapun yang terjadi, kita harus menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan juga ketika mau bertanggung jawab berarti kita harus memulainya itu dari belajar. Karena ketika kita mau belajar, maka otomatis segala sesuatu yang kita lakukan itu akan tercapai seiring dengan proses belajar kita begitu. Nah, mengenai tanggung jawab dan kedewasaan ini ada beberapa macam tanggung jawab manusia. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat, ketika hidup di lingkungan sosial saat ini, berarti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak muda atau sebagai remaja-remaja Kristen, apa ya yang saya harus lakukan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga artinya ketika kita mengambil keputusan, kita bergaul, itu adalah bagian dari mempertanggungjawabkan diri kita sendiri begitu. Nah, yang berikut, tanggung jawab terhadap keluarga. Tentu ketika kita ada dalam lingkup keluarga, tanggung jawab kita sebagai anak di dalam keluarga itu apa begitu. Itu sudah pasti kita tahu. Apa tanggung jawab kita sebagai anak dalam keluarga? Apa tanggung jawab saya sebagai kakak? Atau apa tanggung jawab saya sebagai anak-anak remaja? Nah, yang berikut tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Ketika kita hidup di tengah masyarakat, sudah jelas ini bahwa kita sebagai manusia adalah bagian dari kelompok yang lebih besar yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Jadi sebagai individu atau setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya masing-masing, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kita, yaitu apa?
gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, gereja, dan masyarakat. Yang berikut tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita menjadi pribadi yang dewasa atau menjadi remaja-remaja Kristen, persembahkanlah seutuhnya atau kehidupan kita untuk Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang benar, dan yang berkenan. Baik itu ketika kita ada dalam lingkup pendidikan, berikanlah kemampuan kita, sikap kita, atau pribadi kita yang bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, orang tua kita, bahkan orang-orang di sekitarnya kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita juga dapat belajar dari ceritanya Simpson, yaitu yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 13 sampai ayat yang ke-16. Belajar dari kisahnya Yeremia, yaitu Yeremia 2 ayatnya yang ke-6. Sebagai remaja Kristen atau muda-mudi Kristen yang semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus, tentu ada tugas dan tanggung jawab yang Dia berikan bagi kita. Dia ini siapa? Dia ini adalah Allah. Pada mulanya Allah telah memberikan tanggung jawab kepada kita. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang acuh tak acuh, yang memiliki sikap keegoisan yang sangat tinggi sekali, sehingga kita tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita itu dengan baik dan benar. Tetapi marilah kita belajar dari sekarang ini. Kita belajar menjadi remaja-remaja Kristen yang mau hidup bertanggung jawab dari hal-hal yang sederhana. Ketika ibu guru memberikan tugas, tolonglah kita mengerjakannya itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ketekunan. Saya yakin itu pada penjelasan ibu yang pertama tadi, ada kesuksesan, hasil. Nah, antara kesuksesan dan hasil ini dua kata yang sama-sama kita raih begitu. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hasil yang baik? Atau bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses jika kita tidak mau belajar, bertanggung jawab, mengerjakan tugas itu dengan sendirinya? Atau jangan sampai kita mengerjakan tugas, copy paste teman punya tugas. No, itu bukanlah anak-anak yang bertanggung jawab. Itu perlu belajar bagaimana menjadi pribadi, bagaimana menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan ingatlah bahwa dalam lingkaran yang lebih luas, kita harus belajar bahwa kita tidak hidup sendirian. Kamu harus paham bahwa apa yang kita lakukan baik di sekolah, di kota maupun di desa, bahkan di tempat kita berada, bisa mempunyai akibat yang luas terhadap orang lain. Sebagai pribadi yang dewasa dan yang mau bertanggung jawab, itu berarti kita juga harus memberi diri kita, memberikan yang terbaik bagi sesama kita begitu.
Marilah kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus yang hebat, jangan kita jadikan tanggung jawab itu sebagai beban, tetapi marilah kita jadikan tanggung jawab itu sebagai sebuah kesempatan untuk terus maju. Kedewasaan tidak datang dengan bertambahnya usia, tetapi karena tanggung jawab akan masa depan kita. Jadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Ini yang menjadi motto dan yang menjadi ayat Alkitab kita untuk lebih menjadikan kita atau mengingatkan kita kenapa kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan apa peran kita di dalam masyarakat sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai anak-anak muda, supaya kita bisa menyadari keadaan kita, menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu berarti juga Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Demikian materi pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati, semoga bermanfaat.